adik-adik yang di rumah. Wah, semangat-semangat semua kakak ibu. Semangat banget nih. Wah, udah siap untuk memuji memuliakan Tuhan ya adik-adik ya. Amin. Oke, kalau gitu kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Come on. Bangkit berdiri. Come on. Wah. Coba ketika kita memuji menyembah Tuhan, gerakannya harus lebih bersemangat ya adik-adik ya. Iya. Harus lebih gerakan yang berbeda adik-adik. Amin. Karena kita mau berani tampil beda. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Come on. Mana tepuk tangannya adik-adik? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku pun berani tampil beda. Ayo adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Kita berdiri karena siapa? Ku berdiri sebagai pemenang. Mana tampil yang berbeda? Aku pun berani tampil beda. Lebih lagi. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Orang-orang yang pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang, aku pun berani tampil beda. Mana gerakannya? Aku pun berani tampil beda. Coba lebih lagi adik-adik yang di rumah. Aku pun berani tampil beda. Thank you God. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Come on, puji Tuhan. Semua dikasihi Tuhan. Amin. Semua bersuka cita yuk. Ya. Come on. Big or small, short and tall, semua dikasihinya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Come on, big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta.
Aku bisa sama Tuhan Yesus. Come on. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku. Yuk kita lompat ya adik-adik. Ye 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 ye. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Lebih kencang lagi, sama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, lebih lagi. Mari adik-adik yang di rumah pandang Tuhan. Tutup matamu. Kita mau menyembah Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku masyurkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku masyurkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku masyurkan namamu. Ku beri kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku masyurkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku masyurkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku masyurkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan dengan sungguh, sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus. Tiada sepertimu. Tiada seperti Yesus. Tiada yang sepertimu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang besar. Thank you Lord. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Haleluya. Kami bangga menyembah-Mu Tuhan. Kami bangga menyembah
kedua tanganmu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan sungguh-sungguh katakan, hanya Engkau Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang sepertimu Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Tiada yang sepertimu Tuhan Yesus, tiada yang bisa menandingimu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Saat ini Tuhan kami telah merasakan hadirat-Mu, kami telah menyembah-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, berkati setiap adik-adik yang di rumah. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sejak dari kecil Tuhan, kami mau menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan bagi setiap adik-adik yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Halo adik-adik yang di rumah. Wah, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Hari ini kakak percaya adik-adik yang di rumah pasti udah gak sabar kan dengar cerita firman Tuhan. Wah, kakak juga semangat nih hari ini cerita firman Tuhan buat adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kakak Angel mau tampil beda loh. Nah, kakak Angel mau pakai kacamata dulu biar kelihatan berbeda. Set, oke, gimana adik-adik? Udah keren belum? Ulang, tunggu ya. Oke, ya masih miring, ya masih miring. Tunggu. Belum ahli nih adik-adik, belum biasa. Oke, udah keren belum adik-adik? Kan biasanya kakak Angel makainya kaos, terus gak pernah pakai kacamata. Tapi hari ini kakak Angel mau berani tampil beda adik-adik. Karena menurut kakak Angel, berbeda itu adalah sesuatu yang menarik. Kalau sama kan udah biasa adik-adik, tapi kalau yang berbeda itu hal yang menarik. Apalagi adik-adik, kita berani berbeda, berani tampil beda untuk kerajaan surga. Nah, minggu kemarin kita sudah nonton film ya, nonton video tentang surga dan neraka. Nah, kita harus berani tampil beda adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah berani tampil beda gak? Berani tampil beda? Wah, mungkin adik-adik ada yang bilang, susah Kak Angel buat berani tampil beda. Orang ke sekolah aja seragamnya sama. Terus kalau main games di HP juga apa? Biasanya kalau main handphone di HP apa biasanya sekarang kalau yang lagi musimnya main Mobile Legend, apalagi PUBG atau games-games online yang lainnya. Udah biasa. Bukan itu adik-adik, bukan itu yang kakak maksud. Berani tampil beda bukan karena pakaiannya atau bukan karena gamesnya. Tapi hari ini berani tampil beda yang kakak maksud adalah karakternya adik-adik. Terus gimana ya caranya? Nah, saat ini kakak mau cerita adik-adik firman Tuhan. Ada 3 orang yang diceritakan di dalam Alkitab, mereka berani tampil beda. Siapa ya? Nah, namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya. Kita mau berdoa dulu. Oke. Semuanya tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang di surga, pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Saat ini Bapa kami mau belajar Tuhan untuk berani tampil beda Bapa.
Ajar kami Tuhan supaya kami taat mendengar firman-Mu dan mau melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita buka dulu yuk di Daniel 3 ayat 16 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. Oke, kita baca sama-sama Daniel 3 ayat 16 sampai 19. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Nah adik-adik yang di rumah, pasti adik-adik yang di rumah udah gak asing kan dengar cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus ada apa sih adik-adik? Kenapa raja begitu geram? Kenapa raja begitu marah? Dikatakan di situ raja meluap kegeramannya. Kenapa ya marah? Apa ya yang Sadrak, Mesak, Abednego lakukan sampai raja marah? Apa mungkin mereka melupakan tugasnya? Atau mungkin mereka lupa memakai seragam di istana? Ternyata bukan adik-adik, bukan karena itu. Nah, kalau kita ingat firman Tuhan, sebelumnya adik-adik, Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat besar sekali. Membuat patung yang sangat hebat. Sangat megah. Gimana gak megah adik-adik, orang terbuat dari emas. Nah, Raja Nebukadnezar sengaja membuat patung tersebut adik-adik supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa Raja Nebukadnezar itu raja yang hebat, raja yang berkuasa. Nah, setelah patung itu selesai dibuat, Raja Nebukadnezar memberikan perintah adik-adik kepada semua orang. Ketika bunyi seruling, kecapi, sangkakala berbunyi, semua orang harus sujud menyembah kepada apa? Kepada patung tersebut. Nah, nih itu perintah siapa? Perintah Raja Nebukadnezar. Jadi kalau ada bunyi seruling, ada bunyi kecapi, ada bunyi sangkakala, rebana, semuanya, semua orang harus sujud menyembah siapa? Menyembah patung tersebut. Nah, tapi adik-adik, Sadrak, Mesak, Abednego yang tahu hukum Taurat bahwa tidak boleh membuat patung dan menyembah patung tersebut, dia memilih untuk tidak menyembah. Wah, Sadrak, Mesak, dan Abednego berani tampil beda adik-adik. Ketika semua orang menyembah, sujud menyembah, tapi mereka bertiga tidak adik-adik, karena dia taat, dia memilih untuk mengikuti peraturan Tuhan, firman Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Lalu setelah raja mengetahui adik-adik, raja begitu marah, begitu geram. Lalu mereka memanggil 3 orang tersebut. Mereka memanggil Sadrak, mereka memanggil Mesak dan Abednego. Lalu apa adik-adik, kita tahu ya, kalau ada yang gak menyembah patung tersebut dimasukkan ke dalam apa? Perapian yang panas. Ke dalam perapian yang panas. Setelah itu adik-adik, karena saking marahnya adik-adik, raja, dibuatlah perapian itu begitu panas. Sampai berapa katanya? 7 kali lebih panas dari biasanya. Wah, sangat panas ya adik-adik ya, sangat panas. Coba bayangin adik-adik, kalau ayam aja dimasukin ke oven mateng ya. Terus kalau misalnya roti yang belum matang itu, yang masih adonan, kalau dimasukin ke oven mateng. Ini gimana manusia adik-adik dimasukin ke dalam perapian? Jadinya gimana itu? Mateng adik-adik. Nah, kalau misalnya nih di ruangan ini juga adik-adik, kalau kakak Angel misalnya nggak pakai AC, atau misalnya kalau kita siang-siang hari keluar lagi panas-panasan, gimana adik-adik? Panas banget kan? Gimana di perapian itu adik-adik? Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian, diikat kakinya, diikat tangannya, dimasukkan, dilempar. Bayangin aja adik-adik, orang yang melemparkan saja sampai mati adik-adik. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi kepada mereka bertiga? Apakah mateng? Apakah mati? Tidak. Kita baca di Daniel 3 ayat 25.
Ya, kakak akan bacakan adik-adik. Daniel 3 ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, katanya tuh. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow, suatu mujizat adik-adik. Ternyata katanya dibilang apa? Ada 4 orang. Ada Sadrak, ada Mesak, dan Abednego. Satu orang lagi katanya apa? Wajahnya seperti anak dewa. Kakak Angel percaya satu orang itu adalah Tuhan adik-adik. Dia yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia yang menolong mereka bertiga. Sampai-sampai apa adik-adik? Sehelai rambut pun gak kebakar. Wah, keren banget gak sih Tuhan Yesus itu? Keren banget ya. Sehelai rambut pun gak kebakar. Terus gak apa lagi adik-adik? Gak kesentuh api. Wah, lalu apa adik-adik yang terjadi? Keren banget ya itu ya. Kakak juga sampai tercengang-cengang kok bisa. Tapi itu adik-adik, mereka berani tampil beda. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu hidup sehingga Tuhan itu mampu menolong mereka. Nah adik-adik, setelah Raja melihat mereka, lalu dipanggillah mereka bertiga. Gak hanya itu, Raja heran-heran. Dan setelah itu apa adik-adik? Raja Nebukadnezar malah menyembah siapa? Menyembah Allah yang dipercayai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa. Raja Nebukadnezar mempercayai, menyembah Allah yang kita sembah. Nah jadi adik-adik, kita belajar dari mereka bertiga. Kita harus berani tampil beda. Meskipun sekelilingnya menyembah patung, tapi mereka memilih untuk apa? Untuk tetap taat kepada firman Tuhan ya adik-adik ya. Untuk ayat yang terakhir adik-adik kakak akan bacakan di Roma 12 ayat 2. Kakak akan bacakan adik-adik buat adik-adik yang di rumah nih. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kakak bacain sekali lagi ya adik-adik. Adik-adik coba baca bersama-sama. 3, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Luar biasa. Nah adik-adik, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini adik-adik. Kita harus berlatih adik-adik. Kita harus berlatih berjalan untuk mengikuti jalan Tuhan. Kalau minggu kemarin kita sudah dengar ya, udah lihat videonya ke surga. Itu ada cara-caranya adik-adik. Nah kita harus berbeda dengan dunia ini, karena banyak sekali adik-adik jalan Tuhan itu yang bertentangan sekali dengan dunia. Banyak sekali dunia yang mengajarkan tidak seperti tentang Tuhan. Kalau misalnya ada yang anak-anak memberontak, nah kita harus memilih apa? Kita harus memilih untuk apa? Untuk taat sama orang tua. Kalau ada anak-anak yang dunia ini curang, kalau misalnya lagi main curang, nah anak kita sebagai anak-anak Tuhan harus memilih untuk jujur. Kalau misalnya dunia ini mengajarkan banyak anak-anak berbohong, banyak anak-anak yang egois. Nah, anak-anak Tuhan harus memilih untuk apa? Untuk lebih jujur adik-adik. Kalau ya dunia ini mengajak kita berbohong, kita harus jujur adik-adik, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Iya, dengan dunia ini adik-adik. Jadi kita harus berani tampil beda seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berani tampil beda bukan karena pakaiannya adik-adik, bukan karena kacamata yang Kak Angel pakai. Bukan, tapi karena apa? Karakter kita, hati kita adik-adik harus seperti Tuhan Yesus, harus seperti yang Tuhan mau, mengikuti kehendak Tuhan. Wah, adik-adik yang di rumah pasti diberkati kan? Nah, adik-adik yang di rumah
biarlah firman Tuhan ini kita lakukan. Kita harus berbeda dengan teman-teman kita. Kita harus berbeda dengan siapa? Dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Kita harus berbeda. Kita harus terlihat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi garam dan terang. Amin. Amin. Semuanya diberkati. Wah, luar biasa. Coba yang berani tampil beda, jempolnya mana? Jempolnya mana? Ih, keren, keren. Kakak kasih jempolnya berapa ya? Ya, kakak bisa cuma satu nih. Wah, kalau misalnya ada banyak, kakak kasih banyak. Oke, adik-adik yang di rumah, kakak percaya adik-adik yang di rumah pasti berani tampil beda karena adik-adik yang di rumah itu luar biasa. Oke, hari ini kita mau berdoa yuk. Kita berdoa supaya kita semua diberikan keberanian, kita semua diberikan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Mari pandang Tuhan. Kakak mau berdoa buat adik-adik semua yang di rumah. Jangan lihat kanan kirinya, fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Bapa dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau mereka boleh berani tampil beda Tuhan, kami percaya Tuhan, kami juga mau berani tampil beda. Tuhan berkati setiap kami semua, supaya kami mau menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, supaya kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi, supaya kami mau menjadi anak-anak yang nurut sama orang tua Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami, Tuhan Yesus memilih kami lebih daripada yang lain. Tuhan Yesus memilih kami lebih daripada semua anak-anak di dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan melewati semuanya untuk berani tampil beda dimanapun kami berada. Kami mau menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Wah, luar biasa adik-adik yang di rumah, berani tampil beda semua, keren. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa minggu depan kita akan ibadah jam berapa? Jam 9:15. Jangan lupa adik-adik, bangunnya harus lebih pagi. Bangun pagi langsung apa? Langsung berdoa dulu. Ya, langsung berdoa dulu, harus baca firman dulu. Setelah itu mandi, sarapan. Ingat adik-adik, jam 9:15. Jangan telat ya adik-adik, karena minggu depan pasti ada cerita lebih menarik lagi. Nah, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Kalau misalnya keluar rumah juga harus pakai apa? Pakai masker. Betul sekali adik-adik yang di rumah, semuanya pinter-pinter. Oke adik-adik, dadah. Kakak Angel percaya semua adik-adik yang di rumah sangat diberkati. Dadah adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.